unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, kapal perang Republik Indonesia KRI Nanggala 402 milik TNI AL hilang kontak di perairan utara Pulau Bali saat sedang melaksanakan latihan penembakan torpedo pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Posisi terakhir diperkirakan 60 mil atau 95 km di utara Pulau Bali. Kapuspen TNI, Maijen TNI Ahmad Riyad menjelaskan kronologis hilang kontak KRI Nanggala, di mana pada pukul 03.46 WITA KRI Nanggala melaksanakan penyelaman, kemudian pukul 04.00 WITA melaksanakan penggenangan peluncur torpedo nomor 8 yang merupakan komunikasi terakhir dengan KRI Nanggala. Pada pukul 04.25 WITA, saat Komandan Gugus Tugas Latihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo, komunikasi dengan Nanggala sudah terputus. TNI AL saat ini sedang melaksanakan pencarian di posisi terakhir kapal selam terdeteksi. Operasi pencarian itu sendiri sudah dimulai sejak sesaat setelah KRI Nanggala tidak muncul ke permukaan sesuai jadwal latihan, ujar Kapuspen TNI. Sementara itu, pada konferensi pers pada Sabtu tanggal 24 April 2021 yang berlangsung di Base Ops Lanut I Gusti Ngurah Rai Kuta Bali mengungkapkan fakta bahwa pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 telah dinaikkan fasenya dari fase submiss hilang menuju fase subsang atau tenggelam. Kapal ini membawa 53 personel terbaik TNI AL. Ketersediaan oksigen di KRI Nanggala selama 72 jam. Unsur-unsur TNI Angkatan Laut telah menemukan tumpahan minyak dan serpihan yang menjadi bukti otentik menuju fase tenggelamnya KRI Nanggala. Saya atas nama Panglima TNI menyampaikan rasa prihatin yang mendalam. Kita bersama-sama mendoakan supaya proses pencarian ini bisa terus dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti kuat, kata Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto saat konferensi pers. Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI menjelaskan bahwa operasi Search and Rescue telah memasuki hari keempat sejak dinyatakan hilang pada Rabu 21 April 2021. Sejak awal, seluruh komponen yang dikerahkan telah bekerja maksimal untuk mencari keberadaan kapal selam tersebut. TNI Angkatan Laut bersama kepolisian, Basarnas, KNKT, serta negara sahabat telah berupaya semaksimal mungkin mencari keberadaan KRI Nanggala 402, ucap Panglima TNI. Marsikal TNI Hadi Cahyanto mengakui pada Sabtu tanggal 24 April 2021 dini hari merupakan batas akhir life support berupa ketersediaan oksigen bagi seluruh ABK kapal. Namun, hingga batas akhir life support tersebut, keberadaan kapal tidak juga bisa ditemukan.
Sementara itu, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa dalam proses pencarian KRI Nanggala 402 telah menemukan barang-barang yaitu peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, dan botol oranye pelumas periskop kapal selam. Ditemukan juga alat yang dipakai ABK Nanggala untuk sholat dan spons untuk menahan panas pada fresh room, ucap Kasal sembari menambahkan dengan adanya bukti otentik tersebut maka pada saat ini diisyaratkan dari submis menjadi subsang. Berikut adalah penjelasan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono. Di mana pada saat 2012 KRI Nanggala pernah overhaul di Korea. Kemudian yang di botol ini yang warna orange itu adalah grease untuk pelumasan naik turunnya periskop kapal selam, sehingga kalau dia lagi di atas kering kemudian dikasih pelumas itu oleh anggota. Dan itu juga ikut muncul, dan kemudian yang sebelahnya itu adalah alas yang dipakai ABK KRI Nanggala yang biasa dipakai untuk sholat biasanya. Nah, ini tadi diyakini oleh para mantan-mantan ABK KRI Nanggala bahwa ini adalah milik KRI Nanggala, dan juga spon-spon ini adalah untuk penahan panas pada fresh room, ya, supaya tidak kondensasi fresh room tersebut, sehingga dikasih spon itu. Ini harusnya spon ini besar, lebar itu, tapi ini keluarnya dalam bentuk kecil-kecil. Dan yang terakhir adalah solar. Kalau solar ini umum, dan tadi sudah terlihat juga dalam patroli udara, solarnya sudah meluas pada radius 10 mil tersebut. Dengan demikian, dengan adanya bukti-bukti otentik yang ini diyakini adalah milik KRI Nanggala, sehingga pada saat ini sehingga kita isyaratkan untuk dari submis kita tingkatkan menuju fase subsang. Ya, kita tingkatkan menuju fase subsang, di mana pada fase subsang nanti akan kita siapkan untuk evakuasi medis terhadap ABK yang kemungkinan masih ada yang selamat. Kita evakuasi baik ke Surabaya atau nanti ke Banyuwangi, akan kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Demikian juga untuk tim gabungan SAR masih terus berjuang dengan keras untuk meyakinkan identitas kotak-kotak yang ada tadi. Sehingga dengan pernyataan ini dari submis menjadi subsang, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut dan atas nama seluruh prajurit TNI Angkatan Laut ya turut prihatin atas kejadian ini, khususnya terhadap warga hiu kencana. Jadi di Angkatan Laut ada warga hiu kencana, adalah warga kapal selam, atas kejadian yang tidak kita harapkan semuanya. Ya. Namun demikian, dengan adanya kejadian ini, untuk unsur-unsur kita yang masih melaksanakan pendeteksian bersama unsur-unsur lain, termasuk unsur dari Barakampori, kemudian dari Basarnas, dan dari instansi terkait, dan juga dari luar negeri yang masih dalam perjalanan dan berdatangan, nanti akan berusaha keras, karena kedalaman laut yang kita deteksi tadi adalah pada kedalaman 850. Ya, ini sangat riskan dan sangat memiliki kesulitan yang tinggi, baik untuk ROV maupun untuk pengangkatan nantinya. Sehingga dengan kesulitan ini kita tetap jalankan untuk melaksanakan prosedur-prosedur pengangkatan maupun evakuasi berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan saya memberikan jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Pemirsa, TNI dibantu seluruh instansi terkait dan armada militer negara sahabat mencari KRI Nanggala 402.
pada Sabtu tanggal 24 April 2021 dini hari menjadi batas akhir dari ketersediaan oksigen di kapal selam itu jika tidak terjadi blackout atau listrik mati. Sementara itu, jika KRI Nanggala 402 saat ini menuju fase tenggelam, maka kelompok ahli Gubernur Bali bidang kelautan dan perikanan Iketut Sudiarta menyatakan bahwa tempat tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di Laut Utara Bali merupakan area transisi. Makna dari transisi di sini ialah antara paparan Sunda yang dangkal dengan paparan Saul yang dalam. Laut Utara Bali itu termasuk kategori palung laut dan mendapat sebutan sebagai palung laut Bali Flores yang menyambung hingga ke Laut Flores dan merupakan laut yang dalam, ujar Ketut Sudiarta ketika dikonfirmasi. Demikian pemirsa, kisah tentang kapal perang Republik Indonesia KRI Nanggala 402 yang telah hilang kontak saat melakukan latihan di wilayah Laut Utara Bali. Teriring doa dari jutaan rakyat Indonesia, semoga ada keajaiban dari Sang Maha Kuasa agar para personel terbaik TNI AL itu dapat ditemukan kembali dalam keadaan selamat untuk kembali bertugas pengabdian bagi nusa dan bangsa dan comeback pada keluarga tercinta yang saat ini senantiasa menunggu dengan untayan doa disertai titik air mata. Pemirsa, mari kita sejenak mengheningkan cipta bersama-sama demi personel terbaik TNI AL yang saat ini berada di kedalaman lautan dan di dalam kapal selam KRI Nanggala 402. Dan untuk para pelautku, tetaplah engkau tabah sampai akhir. Akhir kata, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Sampai jumpa pada tayangan Lenterai TV selanjutnya.